Selamat sore, saudara dalam Tuhan Kristus Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita siapkan hati kita. Mari kita mengadakan satu dulu sejenak. Marilah kita menyanyikan lagu Waymaker, pembuka jalan. Mari kita berdiri, last stand. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ibadah kita pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, diawali dengan Mazmur nomor 138. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang membuka jalan kehidupan kami, menuntun kami, memelihara kami ketika kami mendapati jalan buntu, ketika kami mendapati jalan yang terasa sunyi. Engkau tidak pernah berhenti menyertai setiap kami. Tuhan, sertai setiap kami yang hari ini beribadah di dalam tangan-Mu. Tolong kami supaya kami boleh belajar untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan mengenali kehadiran Tuhan. Sekalipun kami mungkin tidak melihat Tuhan secara nyata, sekalipun kami mungkin tidak merasakan Tuhan secara sungguh, tetapi Engkau ada, Engkau hadir di dalam setiap kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan sungguh, kami yang mengikuti ibadah baik secara onsite maupun online. Ajar kami untuk kami memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan lagu berikutnya, mari kita berikan salam satu dengan yang lain. Salam hari Minggu. Mari kita lanjutkan dengan menyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah.
soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silakan duduk. Berita gereja untuk ibadah hari ini Minggu 27 Agustus 2023. Kami menyambut semua jemaat yang berbakti hari ini baik secara face to face maupun online. Kiranya firman Tuhan dan persekutuan yang kita nikmati hari ini dapat menguatkan setiap kita dan memberi sukacita dan berkat. Untuk khotbah minggu-minggu yang lalu dapat diikuti atau didapatkan di YouTube yang tertera di link di buletin gereja. Majelis mengingatkan bahwa minggu depan adalah minggu pertama bulan September di mana gereja akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Jadi diundang jemaat untuk dapat mempersiapkan diri. Untuk kegiatan minggu ini, seluruh jemaat diundang untuk dapat mengikuti persekutuan doa bersama yang diadakan pada hari Kamis 31 Agustus 2023 jam 8 malam sampai dengan selesai di WhatsApp grup doa bersama SBI. Bagi jemaat yang ingin mengikuti atau memiliki pokok doa yang ingin didoakan, dapat menghubungi koordinator acara yaitu Saudari Diana melalui SMS atau WhatsApp message. Kalau Anda tidak melihat Saudari Diana hari ini, itu karena beliau sedang menghadiri pernikahan kakaknya yang berlangsung hari ini juga di Jakarta. Tapi beliau akan ada untuk menerima message Anda. Jadi bisa tetap dikirim message kalau Anda ada pokok-pokok doa yang akan dinaikkan. Kita akan masuk di dalam syafaat kita hari ini. Apakah ada pokok-pokok doa syafaat? Saya sudah ada beberapa pokok doa yang sudah saya terima di depan saya. Apakah ada saudara-saudara lain yang memiliki pokok doa yang lainnya? Silakan Pak. 16 September ya. Ini juga tanggal 6. Oke. Ya, jadi ada 2 yang akan operasi katarak. Jadi kita akan doakan untuk yang akan dioperasi katarak. Ada lagi pokok doa lain? Sambil kita mengingat untuk pokok doa bagi Yunani yang masih bergulat dengan bushfire di sana yang sangat hebat dan sudah angka korban sudah di angka 20 lebih. Jadi terus kita ingat. Ada lagi pokok doa yang lain? Jika tidak ada, saya mengundang kita untuk bersama-sama masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari ketika kami beribadah, kami diundang untuk mengalami Tuhan, menikmati Tuhan, memuji dan mengagungkan Tuhan. Dan ketika kami di dalam persekutuan, kami diundang untuk berdoa, untuk mengungkapkan iman kami, untuk mengungkapkan kebersadaran kami kepada Tuhan, karena kami menyadari ya Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami kadangkala dan seringkali ada di luar kendali atau pemikiran kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk situasi dunia. Kami berdoa untuk keamanan di seluruh dunia. Kami berdoa untuk perang yang masih berkecamuk di beberapa bagian belahan dunia. Engkau sendiri yang kiranya hadir, Engkau sendiri yang ikut campur tangan, dan kami percaya Engkau yang juga akan menyelesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bencana situasi alam yang terjadi di sekitar belahan dunia ini. Kami berdoa untuk Yunani yang bergulat dengan bushfire. Kami juga berdoa untuk Hawaii yang terus berusaha untuk memulihkan sesudah apa yang terjadi di Maui. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa negara yang lain. Engkau sendiri yang kiranya ikut campur tangan.
Engkau sendiri yang akan memakai supaya melalui organisasi-organisasi kemanusiaan kami juga dapat menghadirkan dan mewujudkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang menderita dan bergumul. Kami berdoa untuk pemerintah Australia dan Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi negara, politik, keamanan, sosial, ekonomi. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang akan menuntun, Engkau yang memelihara, dan Engkau sendiri yang akan mengajar kami untuk boleh berharap kepada Tuhan. Kami ingin membawa pergumulan doa kami sebagai jemaat gereja SBI. Kami berdoa supaya Engkau sendiri akan memberikan kepada setiap jemaat pertumbuhan dan juga pertambahan iman. Kami berdoa supaya kami boleh makin dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami, di dalam perjalanan pergumulan kami sehari-hari dalam kehidupan. Kami mendoakan untuk saudari Diana yang ada di Indonesia dalam rangka pernikahan kakaknya. Kami bersyukur untuk acara yang sudah berlangsung dengan baik dan sukacita yang dihadirkan, sukacita yang dimunculkan di antara saudara-saudara di sana. Engkau sendiri akan menyertai supaya saudari Diana boleh terus menjadi berkat dan boleh kembali lagi ke Australia sesudah acara berlangsung. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi kesehatan bagi beberapa saudara kami. Kami mendukung dalam doa untuk saudari kami Hani dan juga Oma Siti yang akan menjalani operasi katarak. Engkau sendiri yang kiranya hadir, Engkau sendiri yang kiranya terlibat, Engkau sendiri yang kiranya menolong mereka supaya mereka boleh sekali lagi melihat dan mensyukuri penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. We also bring to you of our needs of prayer for Einstein College. You understand the circumstance that going around this college, and we bring to you this college at this very time, Lord. Please be with the leadership of this college, that they will make a wise decision, that you will guide them with your prudence and ability in spirit of discernment, to be able to make the right decision for the progress and for the future of this college. We surrender everything into your hands. Dan kami juga menaikkan doa untuk setiap kami yang beribadah hari ini, baik secara online maupun onsite. Tuhan, jamah setiap kami supaya apa yang kami pelajari tidak sekedar memenuhi pikiran kami, mengisi otak kami, tetapi sungguh boleh memenuhi hati kami dan mengajar kami untuk setia kepada Tuhan. Tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami menyerahkan sepenuhnya doa, syafaat kami, pergumulan kami, kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita juga menerima persembahan melalui direct debit. Terima kasih untuk saudara-saudara yang memberikan melalui direct transfer. Untuk ibadah, untuk persembahan kita dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita diundang untuk memberikan dengan segenap sukacita kita. Selama persembahan didengarkan, menyanyikan lagu Give Thanks, syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur
karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena Sama-sama bangkit berdiri. perbuatannya pada kita. Syukur. Kita persembahkan persembahan kita dalam doa. Engkau yang memberi kepada kami setiap hal dalam kehidupan. Hal yang besar sampai hal yang terkecil. Engkau sendiri yang mengajar kami untuk memberi kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih, sebagai ungkapan syukur, dan sebagai ungkapan akan penghormatan penghargaan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini dan pakailah untuk membawa pelebaran bagi kerajaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan mempersembahkan persembahan kami. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman pada sore ini, mari kita menyanyikan lagu Penyembah yang Benar. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, rela stand. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku.
Allahku, betapa ku mengasihimu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami membawa diri kami kepadamu ya Bapa. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Dan satu doa permohonan kami, bawa kami untuk lebih mengenal Engkau. Ajar kami supaya kami menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat persilakan duduk. Saya undang untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima kita akan membaca ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. We're going to read the Bible as the foundation for the meditation of the Word of God from Matthew chapter 5, 21 to 26. Matius 5, 21 sampai dengan 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman, memikirkan, merenungkan, menggumulinya di dalam kehidupannya sehari-hari. We come to the point of reading this section of the Bible. Kita sampai di dalam bagian pembacaan Alkitab ini. Minggu yang lalu kita sudah melihat tentang kegenapan hukum Taurat. Bagaimana Allah itu memberikan hukum Taurat yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak kurang apapun juga. Last week we have observed what is the purpose of law, how law is perfect. Perfect in the sense that there is no holes in it. That law is a reflection of God's character. Melalui hukum kita mengenal tentang Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana aplikasinya? Nah, saudara-saudara, ayat 21 sampai dengan 26 berbicara tentang aplikasi pengenalan Tuhan dalam kehidupan kita. Verses 21 to 26 speaks about the application. Having
the understanding of what law is, of what God's character is, we now can move forward thinking about how can I do this. Dan saudara-saudara, menariknya Yesus berbicara tentang ibadah. Apa sih ibadah itu? Kita tahu ibadah itu adalah kebaktian. Kita tahu ibadah itu adalah ke gereja. Kita tahu bahwa beribadah itu adalah berkumpul dengan saudara-saudara seiman kita dalam persekutuan, dalam doa kita. Pertanyaannya, ibadah itu apa? Kalau Anda datang separuh dari jam ibadah, pas saat kolekte, Anda beribadah enggak? What is worship? How would you define worship? Which part of the service is the actual worship? If you come in the middle of the service to the point of offering time, is that considered as worship? Banyak orang yang berpikir, saya kan sudah, yang penting bawa kolektor, Pak. Yang penting saya ngasih kolektornya. Ketika saya udah ngasih kolektornya, nah saya sudah beribadah. Kalau Anda datang di bagian terakhir pas doa berkat, itu ibadah enggak? Kan Anda masih ke bagian berkatnya. Anda masih ke bagian ucapan berkatnya. Jadi itu termasuk dalam ibadah enggak? If you come to the worship towards the end of the worship time, when you receive the benediction, would that consider as worship? Would that be considered as you still tasting a little bit of the worship, the fact that you still receive the benediction? Saudara-saudara, ketika saya dulu kuliah tentang ibadah, dosen kami saat itu dosen terbang dari Amerika. Dia datang sebagai dosen tamu, special guest lecture. Dan saudara-saudara, dia memberikan kami kuliah tentang ibadah dengan cara yang sama sekali membuka mata kita, membuka mata kami sebagai student saat itu. Dia bertanya kepada kami, kalau kamu berdoa buka mata apa tutup mata? Kita langsung jawab kan, tutup mata. Kalau ada orang yang buka mata, dia berdoa enggak? When I was in college studying about worship, my lecturer, he flew from US. He gave us a new perspective, new understanding on worship. He actually wrote a book, and his book entitled "Pray with Your Eyes Open." When you pray, are you supposed to close your eyes or open your eyes? Dan dia menceritakan sebuah peristiwa, saudara-saudara, yang terjadi, kisah nyata ini di South Africa, ketika seorang bishop dari Anglican yang bernama Frank Retief, yang juga adalah dosen kami, ya, dia saat itu menceritakan sebuah momen dalam ibadahnya dia. Ketika dia sedang beribadah, dia sampai di bagian doa pembukaan. Ketika dia sedang doa pembukaan, jemaat tutup mata apa buka mata? Nah, saudara-saudara, ini kisah nyata. Ketika dia sedang doa pembukaan, saudara-saudara, dia membuka mata dan dia melihat ada seseorang yang masuk dengan membawa senapan. Masuk ke dalam gedung gereja. Saudara-saudara, Bishop Retief yang saat itu sedang berdoa, di tengah doanya, dia kemudian berlari ke belakang, menerkam orang ini, menghalangi dia untuk menembak jemaatnya. 6 tembakan diletuskan, 2 diantaranya mengenai Bishop ini. Kalau Anda berdoa, Anda buka mata apa tutup mata? Nah, saudara-saudara, peristiwa ini membuat kita jadi berpikir lagi gitu kan. Kalau kita berdoa itu seperti apa? Saudara, ketika saya belajar tentang ibadah, satu hal lagi yang juga diterangkan, sebuah lagu terkenal, ini yang tahu mungkin bukan dari golongan Tobi begitu ya, tapi dari golongan Pratobi gitu kan. Lagu, dan kami diputarkan sebuah lagu, Anda pasti mengenali liriknya. Darling, you can count on me. Lagu apa itu, saudara-saudara? Ada yang pernah dengar lagu itu? The Everly Brothers.
devoted to you. Saya lagi itu berpikir, ini kenapa lagu ini diputar sebagai pelajaran tentang ibadah. Dan saudara-saudara, dosen saya itu menerangkan ketika kamu beribadah, itu bukan tentang urut-urutannya itu harus seperti apa. Karena urut-urutan itu bisa disesuaikan. Kamu mau taruh persembahan di belakang, kamu taruh persembahan di depan, tidak terlalu masalah. Ibadah itu juga bukan soal menghadap mana. Hari ini Anda mungkin menghadap ke sini, minggu depan karena orang yang lebih sedikit, saya bisa maju ke depan dan kita membuat lingkaran, itu juga bukan soal. Karena ibadah bukan soal perbuatan, ibadah bukan soal runtutan tindakan atau tradisi, ibadah adalah tentang relasi. When we speak about worship, when we speak about service, let's remember that the word worship comes from the root word, the stem word, worth. It's not from the word war. Okay? Worship is not about war. Worship is about worth. Who is worth it here? Who is worthy of receiving the worship? Saudara, ibadah berbicara tentang relasi. Dan karena itu Yesus mengawali dengan ayat 21. Kamu mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berarti kita nggak boleh marah. Apakah artinya kita nggak boleh marah sama sekali? Lalu kalau ada kesalahan, ada perbuatan yang keliru, boleh nggak kita marah? Saudara, Yesus tidak berbicara tentang kemarahan, tetapi dia berbicara lebih banyak, lebih tepat tentang relasi, memprioritaskan perbuatan relasi hubungan dengan saudara kita. Siapa kamu yang berkata kepada saudaranya kafir? Siapa kamu yang mengatakan kepada saudaranya jahil? Karena ketika kamu menghakimi sesama, kamu menunjukkan kualitas pengenalan kamu kepada Tuhan. Jesus speaks about worship. Jesus speaking about coming into service to Him in the context of not looking at the order of service, but rather He's looking at the relationship. What are you bringing in the worship? Are you bringing the intention of having relationship with God, or you just bringing the tradition, the rites that you want to do? Dan saudara-saudara, Yesus menunjukkan ini dengan membuktikan ini dengan sebuah kalimat yang menarik, ayat 23. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab itu, jika engkau memberikan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati, siapa? Kok di dalam hati saudaramu? Bagaimana kita bisa tahu hati saudara kita? Bagaimana kita bisa tahu hatinya orang lain? Jesus brought up a very interesting point. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, how would you know? How would you know the heart of other people? You already busy with your own life. Why would you bother of the feeling, the heart of others? Kalau Anda sudah menjalani kehidupan ini, Anda kan juga sudah sibuk. Ngapain Anda perlu repot-repot untuk mengetahui atau mengenali apa yang ada di dalam isi hati orang lain? Bagaimana kita bisa tahu? Saudara, jawabannya Anda bisa tahu kalau Anda punya relasi dengan orang itu, bukan? Kalau Anda tidak memiliki relasi, Anda tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati orang itu, saudara itu. Dan saudara-saudara, di dalam konteks yang sama, Yesus berbicara tentang persembahan ibadah di hadapan Tuhan. Bahwa ibadah yang sejati tidak berbicara tentang korban damai yang diberikan di atas altar,
Tapi ibadah yang sejati berbicara tentang berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Speaking about worship, the true worship is not about how much sacrifice you've given to God, but it speaks about how much you understand the nature of life, the calling of us to give a testimony, a good witness to others. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way. Or your adversary will hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. Alkitab menegaskan, hendaklah kamu berdamai dengan saudaramu, dengan lawanmu, ketika kamu bersama-sama dengan dia, masih berbicara dengan dia, supaya apa? Supaya kamu bisa menjadi kesaksian. Karena ketika kamu menjalani hukuman, ketika kamu diletakkan di dalam penjara, dibuang di dalam penjara, kamu tidak akan lagi memiliki hati yang tulus, hati yang lurus untuk beribadah kepada Tuhan. When you were put in prison, when you were put in jail, your heart will be saddened. Your conscience will be troubled. And you won't be able to give offering or having service with a good conscience and heart. Why? Because now your heart is full with grudge. Your heart is filled with question. Your heart is filled with wonder. Whose fault is this? Why am I here? What am I doing here? Yesus menegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang ibadah yang sempurna, ibadah yang sempurna tidak berbicara tentang jumlah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ibadah yang sempurna tidak berbicara tentang jumlah orang yang kita bawa kepada Tuhan. Ibadah yang sempurna tidak berbicara tentang jumlah pelayanan yang kita lakukan. Tapi ibadah yang sempurna diukur dan dinilai dari relasi kita dengan Tuhan. Ketika hati kita yang diubah oleh Tuhan, yang dipulihkan oleh Tuhan, kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan kita datang kepada Dia di dalam doa. Seperti kita datang kepada sahabat kita, meminta dukungan Dia, meminta pertolongan Dia, meminta pendapat Dia. Ibadah yang sejati mencerminkan dan menghadirkan Allah yang hidup, yang mengulurkan tangannya untuk merangkul anak-anaknya dan menikmati persekutuan bersama di antara anak-anaknya ini. True worship doesn't speak about the quantity of people attending the worship. True worship doesn't speak about the amount of offerings that you give, that you prescribe to God. True worship doesn't speak about the many ministries that you are doing, so busy that you so immersed in ministry, forgetting about having relationship with God. True worship speaks about a contrite heart, speaks about the heart that being given to God, surrender to God, and let God to at present with us, mold us and give us comfort, encouragement, and support as we continue our life in this world. Ibadah yang sejati, saudara-saudara, tidak berbicara tentang bagaimana kita bisa menyanyi dengan baik. Tentu saja saya tidak mengatakan kalau gitu nyanyi sembarangan juga boleh mimpin ke depan. Enggak bisa begitu juga ya. Tetapi kita berbicara tentang ketika kita beribadah, di mana kita meletakkan hati kita, di mana kita memusatkan perhatian kita, di mana kita membuka hati kita untuk diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Ibadah yang sejati bicara tentang hidup
dari hati yang diubah oleh kasih Allah yang berkarya di antara kita. Sudahkah kita memberikan persembahan yang baik, yang benar, yang hidup kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kesempatan untuk mengalami pergumulan di dalam kehidupan, tantangan di dalam keseharian, ketidakmampuan kami untuk mengenali dan melihat apa yang terjadi di depan kami dan bagaimana kami dapat memuliakan Engkau. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Tolong kami, tuntun kami, supaya dalam ibadah kami tidak meninggikan diri kami sendiri, mengagungkan nama atau aliran kami. Tetapi kami sungguh disadarkan, Engkau hadir di antara kami. Engkau memberi kami kekuatan, Engkau memberi kami kesempatan, Engkau memberi kami juga kehidupan untuk kami pakai sebagai cara dan sebagai arah untuk memuliakan Engkau. Ajar kami ya Bapa, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya pada-Mu. Amin. Marilah kita aminkan firman Tuhan pada sore ini demikian lagu Hati Hamba, Heart of the Soul. Mari kita berdiri, let us stand. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh, our God, I stand amazed.
My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Di dalam pesannya kepada Timotius, Paulus mengatakan, hendaklah engkau berjuang dengan baik. Hendaklah engkau memberi dirimu sebagai orang yang siap, baik atau tidak baik waktunya, untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Dan karena itu Tuhan menjanjikan berkat penyertaan kepada setiap kita, supaya kita dapat bersaksi secara efektif bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang diberikan oleh karya Yesus Kristus dan yang terus kita alami dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. 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 Silakan duduk, satu dulu, bakal selesai. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat, jadilah kuat.